Halo pemirsa, dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Chandra, di channel yang dengan nama yang sama, Wahyudi Chandra. Dari tempat yang sederhana ini, saya ingin berbagi kepada dunia tentang yang bisa saya bagikan. Dan untuk kali ini saya akan menunjukkan sesuatu ini, salah satu teknologi yang mungkin ya pemirsa, teknologi baru dari OpenAI, ChatGPT, yang pemirsa bisa tanyakan apa aja di ini website tersebut. Oke, langsung saja ini saya kecilin dulu. Ini pemirsa, seperti ini. Mungkin kita mulai dari awal gitu ya. Sedikit saya tunjukkan tutorialnya. Chat openai.com.chat. Ini karena saya sudah login. Kalau belum login nanti disuruh login. Di chat ini kita bisa tanyakan pertanyaan apapun. Kita mulai dari halo, selamat pagi, good morning, can assist you today. Ini bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ya, langsung berubah jadi bahasa Indonesia. Sini akan aku tanyakan, siapa kamu? Saya adalah ChatGPT, sebuah model bahasa besar yang dilatih oleh OpenAI. Saya bisa membantu menjawab pertanyaan dan melakukan tugas yang berhubungan dengan bahasa dan informasi. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Bisa bantu saya buatkan kopi. Sehingga saya adalah model bahasa AI dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat kopi secara nyata. Namun saya bisa memberikan resep atau petunjuk bagaimana membuat kopi yang enak. Apakah Anda ingin memberikan informasi lebih lanjut? Ya, mungkin kita berikan saya resep kopi yang enak. Berikut adalah resep sederhana untuk membuat kopi yang enak. Bahan: air, biji kopi, alat pendingin, alat penghalus biji kopi, alat untuk mengukur bahan. Langkah: siapkan bahan-bahan di atas. Ukur biji kopi sebanyak 15-18 gram untuk setiap 6 ounce air. Haluskan biji kopi menjadi halus. Panaskan air hingga mencapai suhu antara 195 Fahrenheit dan 205 Fahrenheit. Tuangkan air panas ke biji kopi yang sudah dihaluskan. Tunggu selama 4-5 menit, lalu tekan dan saring biji kopi agar tidak masuk ke dalam cangkir. Sajikan kopi dan nikmati. Itu salah satu chat saya dengan OpenAI. Saya menanyakan tentang cara membuat kopi.
mungkin kita tanya yang lebih sulit ya. Contohnya apa arti, apakah kamu hidup? Tidak, saya adalah model AI yang tidak memiliki kemampuan untuk merasakan, memikirkan, atau merasakan apapun. Saya hanya bisa menjawab pertanyaan dan melakukan tugas yang diberikan dengan manfaat data dan pemrograman yang diterima saat dilatih oleh OpenAI. Apa arti kehidupan ini? Arti kehidupan ini bervariasi bagi setiap individu dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, agama, filosofi, pengalaman pribadi, dan banyak lagi. Ada beberapa pandangan filosofis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan ini, seperti pandangan hedonis yang menekankan pada kenikmatan dan kebahagiaan, pandangan eudaimonis yang menekankan pada realisasi potensi dan mencapai kebahagiaan yang substansial, atau pandangan teologis yang menekankan pada pemujaan dan melayani Tuhan. Pada dasarnya, arti kehidupan ini sangat bergantung pada pandangan pribadi seorang dan mungkin berubah seiring waktu. Jawaban dari OpenAI tentang kehidupan ini. Mungkin kita dari sudut pandang agama itu ya. Kehidupan menurut agama. Banyak agama yang memiliki pandangan tentang arti dan tujuan kehidupan. Beberapa di antaranya adalah Islam. Kehidupan manusia di dunia ini merupakan ujian dan persiapan untuk selamanya setelah mati. Tujuan hidup adalah mencari ridho Allah dan memenuhi tugasnya sebagai makhluk ciptaannya. Selanjutnya Kristen. Kehidupan manusia di dunia adalah waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri untuk hidup selamanya bersamanya. Tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan dan kedamaian dalam Tuhan, serta memuliakannya dan melayani sesama. Selanjutnya, Hindu. Kehidupan manusia di dunia ini merupakan bagian dari suatu perjalanan rohani yang lebih luas, yang melibatkan banyak inkarnasi dan reinkarnasi. Tujuan hidup adalah membebaskan diri dari ketertarikan materi dan mencapai kesadaran yang tak terbatas dengan Brahman, kebenaran suci yang mendasar. Buddha. Selanjutnya Buddha. Kehidupan manusia di dunia ini merupakan bagian dari suatu proses penderitaan dan pengalaman yang berulang. Tujuan hidup adalah mencapai kedamaian dan bebas dari penderitaan dengan mencapai ilmu pengetahuan dan kebenaran melalui jalan spiritual. Catatan, ini hanya merupakan pandangan dasar dari beberapa agama dan dapat berbeda sesuai dengan interpretasi dan tradisi tertentu. Mungkin kita tanyakan ke AI, menurut AI, agama apa yang paling benar?
Ini jawaban dari AI. Saya menanyakan agama apa yang paling benar, dan ini jawabannya. Sebagai model AI, saya tidak memiliki pandangan pribadi atau pandangan moral dan tidak bisa memberikan pendapat tentang apakah satu agama lebih benar dari agama lain. Setiap agama memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda-beda yang diyakini oleh anggotanya sebagai benar dan menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Kepentingan dan kevalidan agama sangat bergantung pada pandangan pribadi seorang yang memperlakukan agama orang lain dengan hormat. Dan toleransi adalah yang penting dalam masyarakat yang beragama. Jadi ini jawaban dari AI ya pemirsa. Saya menanyakan agama apa yang paling benar, dan tadi ada jawabannya. Yang intinya dia tidak memiliki pandangan pribadi. Dan ini pesannya sangat bagus menurut saya. Yang intinya setiap orang itu mempercayai bahwa agamanya itu yang paling benar. Namun kita harus toleransi, adalah hal yang paling penting dalam masyarakat yang beragam. AI aja menyuruh kita untuk toleransi. Masa ya ada orang yang menganggap, memaksakan kehendak bahwa agamanya yang paling benar dan memaksa orang lain untuk mengikuti orang tersebut. Masa kalah dengan jawaban dari AI. Apakah setiap manusia harus punya agama? Tidak. Jawabannya tidak. Setiap individu memiliki hak untuk memilih apakah mereka ingin mengikuti agama atau tidak. Beberapa orang memilih untuk tidak mengikuti agama sama sekali, sementara yang lain memilih untuk mengikuti lebih dari satu agama atau membentuk pandangan spiritual pribadi yang berbeda. Pendapat tentang apakah setiap orang harus memiliki agama atau tidak sangat bervariasi dan bergantung pada pandangan pribadi, budaya, dan filosofi setiap individu. Penting untuk menghormati hak setiap orang untuk memilih agama atau spiritualitas mereka sendiri dan tidak menganggap satu pandangan sebagai lebih benar atau lebih baik dari yang lain. Ini jawaban dari AI. Apakah setiap manusia harus memiliki agama? Apakah Tuhan itu ada? Wah, kok bahasa Inggris? Nggak bisa bahasa Inggris, pemirsa. Mungkin kita copy paste kan ke sini.
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Indonesia lurus. Eksistensi Tuhan adalah pertanyaan filosofis dan keagamaan yang telah dibahas oleh para sarjana, teolog, dan filsuf selama berabad-abad. Tidak ada bukti ilmiah yang bisa membuktikan atau membantah adanya kekuatan suprem atau dewa. Keyakinan pada Tuhan bervariasi di antara individu dan budaya yang berbeda, dan didasarkan pada iman, pengalaman pribadi, argumen filosofis, dan pengaruh budaya dan masyarakat. Beberapa orang mempercayai adanya Tuhan berdasarkan teks agama, pengalaman pribadi, dan praktik spiritual. Sementara yang lain tidak mempercayai adanya kekuatan suprem. Pada dasarnya, apakah Tuhan ada atau tidak merupakan masalah kepercayaan pribadi dan tidak bisa dibuktikan atau dibantah melalui cara ilmiah. Sangat penting untuk menghormati dan toleran terhadap keyakinan orang lain, meskipun berbeda dari keyakinan kita sendiri. Ya. Itu jawaban dari AI yang saya tanyakan, apakah Tuhan itu ada atau tidak. Itu tergantung iman kita, tergantung agama kita masing-masing. Karena ya belum pernah ada yang membuktikan, tidak ada bukti secara ilmiah yang membuktikan kalau secara sains. Tapi kalau iman kita kuat dan kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan selalu ada untuk kita, mungkin gitu dulu pemirsa. Kalau banyak penontonnya mungkin akan kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan open AI. Sekian dari saya.